Oke, kita lanjutkan. Pasta adalah media penghambat panas untuk posisi prosesor. Jadi prosesor ini menghasilkan panas suhu yang lumayan tinggi ya. Kalau tidak ada ini, heatsink pun akan terasa panas ya. Heatsink pun akan terasa panas ya. Jadi kalau prosesornya panas, otomatis semua pengoperasian yang ada di mainboard ini akan terhambat lajunya, kecepatannya akan terhambat, bahkan bisa-bisa pengoperasian komputer itu sendiri akan off atau mati ya. Oke, sudah selesai dengan pemastaan di prosesor. Sekarang kita langsung melakukan pemasangan heatsink. Kita tarik heatsinknya ya, kita simulasikan. Ada heatsink ada di posisi di atas prosesor ya. Yang kalian harus pastikan, heatsink ada di atas persis prosesor ya. Yang kalian perhatikan adalah ini, kabel ini adalah kabel hitam, biru, hijau, kuning. Ini adalah kabel power dari heatsink ya. Heatsink pun butuh kabel power ya. Kabel power ini jangan sampai kena kipas heatsink itu sendiri. Jadi kalian buat bagaimana caranya kabel ini tidak menghambat laju pemutaran kipas heatsink ya. Oke, kita langkah selanjutnya adalah kencangkan heatsink tersebut pada posisi yang seharusnya. Seperti apa? Seperti ini kencangannya. Selesai. Ada 4 baut atau mur yang ada di sampingnya heatsink. Kalian harus mengencangkan semua. Nah, setelah kalian mengencangkan semua, memposisikan kabel power heatsink seperti ini. Langsung kita pasang power heatsinknya pada power yang ada di mainboard. Seperti apa? Nah, ini konektor dari power heatsink ya, akan dipasang di pin-pin yang ada di mainboard. Bagaimana cara pemasangannya? Ya, kita putar. Di sini ada slotnya ya. Kalian sesuaikan dengan slot yang ada di power heatsinknya sendiri ya. Oke, kita putar. Nah, seperti ini ya. Masuk. Pemasangan prosesor dan heatsink prosesor sudah selesai. Sampai di sini ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut pada adapter card atau apa namanya ya, perangkat-perangkat tambahan untuk melengkapi berjalannya sistem dengan baik, sistem komputer dengan baik. Di sini kita punya NIC. NIC itu apa namanya, alat eksternal atau alat tambahan yang dibutuhkan untuk komputer dapat menyalurkan atau mengkoneksikan kabel internet ya. Ya, ini NIC ya, ini bentuk NIC ya. Ini biasanya kalau kita sebut di tag aja, ini adalah LAN card ya. Card untuk melakukan pemasangan kabel LAN, kabel data internet atau kabel RJ45. Nanti kita akan membuatnya ya. Oke. Yang kedua, ini NIC untuk WiFi. Biasanya kalau di komputer kalian ada WiFi. Nah, ini alat tambahan yang diperlukan untuk kalian dapat melakukan penambahan perangkat WiFi. Yang ketiga adalah card VGA atau video adapter. Video adapter ini konektor yang akan atau card yang akan dapat mengkoneksikan antara mainboard dengan monitor
atau lebih ke tampilan di monitor kalian, ya. Oke, kita mulai pemasangannya. Yang pertama, LAN card-nya, ya. Kita pasang di sini. Selesai. Setelah kalian pasang, terus kita more di sini, ya. Tarik. Posisi more-nya ada di sini. Di setiap komputer posisinya ada di sini. Selesai. Sudah selesai pemasangan NIC. Sekarang NIC WiFi. Kita pasang di sini di port PCI namanya, ya. Oke. Kita pasang more-nya sekarang. So, sudah terpasang langsung. Sekarang kita pasang VGA. Card VGA ada di situ, ya. Pasang seperti ini. Sekali lagi perhatikan ruas slotnya. Sesuaikan ruas slot masing-masing, ya. Kita pasang lagi more-nya. Selesai. Oke. Untuk adaptor card atau untuk tambahan perangkat dari card itu sudah selesai, ya, sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke perangkat internal driver atau drive, ya. Terdiri dari hard disk, optical drive atau yang disebut dengan CD-ROM. Selanjutnya floppy. Ya, floppy ini alat untuk memutar data yang ada di flash disk. Ulangi, disket, ya. Oke. Kita masukkan bagaimana caranya. Ini kita masukkan hard disk. Nah, ini hard disk, ya. Hard disk ini mempunyai konektor-konektor, ya. Nanti kita jelaskan. Hard disk ini perangkat yang terhubung langsung dengan mainboard dan power supply. Jadi setiap perangkat power supply itu menghubungkan listrik ke setiap perangkat-perangkat yang ada di CPU itu sendiri, ya. Bagaimana cara pemasangannya? Seperti ini. Lihat, rata semua. Konektor menghadap ke arah ke arah motherboard atau mainboard, ya. Kita masukkan, ya. Di situ mau di sini, posisi di atas, di tengah, di bawah, paling bawah pun kalau dia bisa masuk, kita masukkan ke situ, ya. Bisa. Sekarang kita mengemurnya, ya. Kanan, kiri. Jadi 4 mur. Mur ini berfungsi untuk menahan posisi hard disk yang ada di dalam komputer, ya. Fungsinya itu menahan posisi hard disk agar tetap di posisinya, ya. Agar tetap di posisinya, ya. Hard disk jika dinyalakan yang bergetar, hard disk ini bergetar, sehingga jika tidak dipasang mur dengan kuat, hard disk ini akan jatuh, ya. Otomatis hard disk ini kalau jatuh akan rusak, ya. Oke, pemasangan hard disk selesai. Sekarang kita ke pemasangan DVD-ROM, ya, atau drive in external by, ya. Pemasangannya bagaimana? Seperti ini pemasangannya. Pemasangan DVD-ROM ini posisikan mulai dari depan dorong ke belakang, ya. Tidak bisa dari dalam posisi dari dalam posisi casing karena sudah terhambat sama power supply, ya. Jadi dari depan ke belakang. Perhatikan jangan sampai terbalik, ya. Biasanya ada siswa yang terbalik pemasangan DVD-ROM, ya. Patokannya adalah DVD. Kalau kalian dihasilkan DND, itu berarti terbalik, ya. Karena tulisan yang benar adalah DVD atau CD, ya. Gimana Pak cara pemasukannya? Nah, kalau kalian biasanya ada yang memasukkan terbalik, ya. Seperti ini, masuk.